main-main ya. Selama proses belajar, kita harus serius mendengarkan dan tidak ada yang ngobrol dengan teman, apalagi tidur, tidak boleh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai proses belajar, kita akan mengawalinya dengan doa. Siapa yang bersedia untuk memimpin dalam doa pembuka hari ini? Silakan Stefan. Tuhan Yesus, sekarang kami belajar bimbing kita ini awal sampai Anak-anak, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian pada hari ini. Untuk kelas, apa semua hadir hari ini? Semua hadir ya. Sekarang sebelum masuk belajar, Ibu ingin kalian bersemangat dalam pelajaran kita hari ini. Supaya kalian penuh sukacita, penuh semangat, kita akan melakukan yel-yel kita pada hari ini. Kalian siap? Siap. Bu. 1, 2, 3. Siap, siap, siap. Ayo, ayo. Siap, siap, siap. Ayo, ayo. Siap, siap, siap. Ayo, ayo. Siap. Anak-anak, supaya pelajaran kita tambah seru, tambah semangat, Ibu akan memulainya dengan pertanyaan-pertanyaan ya untuk kalian. Nah, sekarang inilah pertanyaannya. Pertanyaan pertama, menurut kalian, apakah keluarga adalah ciptaan Allah? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Ya, karena Allah sendiri yang menciptakan manusia. baik. Karena Allah sendiri yang menciptakan manusia. Dijawab oleh temanmu Seta. Betul sekali. Keluarga adalah ciptaan Allah. Karena Allah sendiri yang menciptakan, baik laki-laki dan perempuan. Pertanyaan yang kedua, apakah Allah hadir di tengah-tengah keluarga? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, Bu. Ketika keluarga melakukan perintah Tuhan. Ketika keluarga melakukan perintah Tuhan adalah bukti bahwa Allah hadir di tengah-tengah keluarga. Tangan dulu, let's go. Lanjut lagi pertanyaan kelima. Dapatkah kalian memberikan contoh bagaimana menolong orang tua kalian? Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Menjaga adik, menyapu rumah, sama memper rumah. Wah, hebat sekali ya. Menjaga adik. Itu adalah perbuatan menolong orang tua. Apalagi ini yang teman-teman menyapu, mengepel. Siapa lagi yang bisa melakukan pekerjaan menolong orang tua di rumah? Oh, menyuci piring, betul sekali. Apa lagi? Menyuci pakaian. Menyuci pakaian. Nah, itu sekali, betul. Kita lanjutkan pertanyaan ke-6. Dapatkah kalian memberikan contoh bagaimana menunjukkan sikap hormat kepada orang tua? Menunjukkan sikap hormat kepada orang tua, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya. Mendengarkan nasihat orang tua dan memperlakukan orang tua dengan sopan. Nah, mendengarkan nasihat orang tua dan memperlakukan orang tua dengan sopan adalah wujud sikap menghormati orang tua. Siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Bu. Ya. Tidak berkata berbicara kasar dengan orang tua dan ketika tidak bekerja kita harus berpamitan dengan orang tua. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk saya. Artinya kita menghormati orang tua itu tidak berbicara kasar ya. Bicaranya sembarangan, bicara yang tidak baik, itu bukan perbuatan menghormati orang tua. Tetapi kalau kita berbicara sopan, berarti kita menghormati orang tua dan juga kalau berpergian kita harus berpamitan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah pertama, bersyukur atas karya ciptaan Allah. Kedua, menolong orang tua dalam mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan keluarga. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi pelajaran pada hari ini. Bersyukur atas karya ciptaan Allah berarti anak-anak semua harus mensyukuri apa yang telah menjadi karya Allah dalam hidup kita. Di mana sebagaimana pelajaran minggu yang telah lewat Ibu sudah menjelaskan, Tuhan itu tidak hanya menciptakan dunia ini, tetapi Dia juga menciptakan apa yang ada di dalamnya. Dan tujuan penciptaan Tuhan itu adalah tujuan yang mulia. Dan di dalam penciptaan itu pula Tuhan menciptakan manusia sebagai rupa dan gambar Allah, yaitu ibu dan kalian semua. Di dalam karya penciptaan ini kita dibawa untuk terus dapat bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk keluarga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebab ayah, ibu, saudara-saudara kita adalah pemberian dari Allah. Oleh karenanya, sebagai anak-anak, kita harus bisa menyatakan wujud syukur kita atas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagai bukti syukur kita atas karya ciptaan Tuhan, kita juga harus bersyukur karena kita punya teman untuk bermain. Seperti ini, apakah kalian senang punya teman untuk bermain? Senang. Coba kalau sendiri senang nggak? Enggak. Ya, kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus
bergaul, kita juga harus berteman dengan orang yang ada di sekeliling kita. Seperti contoh di sini, ini adalah bentuk ucapan syukur kita atas karya ciptaan Tuhan, di mana kita juga harus punya relasi atau hubungan yang baik, di mana kita bisa punya teman yang baik. Artinya kita jangan suka bermusuhan ya. Kita bersahabat yang baik, saling membantu, saling mengasihi. Itu adalah perbuatan syukur kita atas karya ciptaan Tuhan dalam kehidupan kita. Lanjut yang kedua. Ya, kita lihat yang kedua. Nah, sebagai rasa syukur kita anak-anak, kita pun juga bisa menyediakan waktu untuk bersama dengan ibu dan ayah kita. Senang tidak kalau kita bersama dengan orang tua kita? Senang tidak kalau disayang-sayang orang tua kita? Senang. Jadi kita pun harus menyediakan waktu kita bersama orang tua kita. Lanjut kita lihat. Kita lihat ini gambarnya seperti itu. Baik tidak anak-anak? Tidak. Ini contoh gambar anak yang tidak patut kita contohi. Kalau orang tua memberi nasihat, dia gini mukanya. Bagus gak? Tidak. Tidak. Artinya anak ini tidak menghormati orang tua. Pada saat orang tua memberikan nasihat, ayo Aska belajar yang rajin ya anak ya. Kalau lagi makan jangan main handphone ya atau main game ya. Jangan kalian lalu marah-marah pasang muka coba. Bagus gak mukanya kayak gini? Enggak, tidak bagus. Tapi kalau anak ya baik, dia akan mengatakan iya bu, iya ma, iya pak, saya akan melakukan apa yang diinginkan oleh mama dan papa. Lanjut. Nah, anak-anak, ini adalah contoh perbuatan yang menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Kalian bisa lihat Amsal pasal 1 ayat 8 di sini. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Karena apa anak-anak? Karena keluarga adalah tempat pertama dan utama kalian menerima didikan. Di sana kalian bertumbuh dari kecil sampai besar, dididik oleh kedua orang tua kalian dengan hal-hal yang baik. Dalam keluarga kalian menerima warisan iman dan didikan iman yang benar. Oleh karenanya kalian harus mendengarkan nasihat ayah dan ibu dan tidak menyia-nyiakan ajarannya. Kalau menyia-nyiakan ajaran tadi seperti anak yang tadi, kalau diberi nasihat tidak mau mendengarkan, kalau diberi nasihat marah, kalau diberi nasihat bukannya cemberut. Itu artinya tidak bersyukur untuk orang tua yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ibadah yang ketiga berarti menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Nah, kalian lihat anak ini ramah kasar tidak terhadap orang tua? Ramah. Kalau ketemu dia berjabat lanjut menunjukkan sikap hormatnya kepada orang tua. Nah, ini contoh bagaimana seharusnya kita sebagai anak menunjukkan sikap hormat kepada orang tua. Satu, memperlakukan orang tua dengan sopan. Coba kita baca sama-sama. Dua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Iya, ini adalah contoh bagaimana kita menghormati orang tua. Kita harus berbicara sopan. Kita juga harus melakukan perintah orang tua, membantu pekerjaan rumah, dan jika bepergian kita harus berpamitan, kemudian menghindar perbuatan yang membuat orang tua kita sedih, dan juga tidak boleh berkata-kata kasar. Ini adalah sikap perbuatan yang harus kalian lakukan. Kalau kita lewat orang tua, kita juga harus berjalannya dengan sopan. Kalau ada orang yang lebih tua, kita juga harus menyapanya dengan baik. Kalau ketemu orang yang lebih tua, kita mengatakan selamat sore ya, mau kemana? Itu adalah cara kita menunjukkan sikap hormat kita kepada orang tua. Baik, setelah kalian mendengarkan penjelasan ibu saat ini, ibu meminta siapa yang cepat membaca Alkitab, yang dapat nas dulu, dia akan berdiri dan membaca. Yang pertama dari Efesus pasal 6 ayat 1. Ayo, siapa yang bisa? Saya bu. Ayo, silakan dibaca. Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam tubuh karena haruslah demikian. Iya. Hai anak-anakku, turutilah nasihat orang tuamu karena haruslah demikian. Menurut nasihat. Artinya tidak boleh menjadi anak pembangkang yang suka membantah sebagaimana dibilang Desa. Jadi kita harus tunduk, taat, dan melakukan perintah-perintah. Karena tidak melakukan nasihat orang tua berarti kita juga melakukan perintah Tuhan. Baik, mau lagi. Siapa yang cepat dapat ayat firman Tuhan langsung berdiri membaca dari Amsal pasal 13 ayat 1. Siapa yang dapat? Saya bu. Ayo silakan. Amsal pasal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang penyemok tidak mendengarkan hatikan. Iya, terima kasih. Tapi anak yang bijak itu mendengarkan didikan orang tua, tetapi anak pencemooh tidak
tidak mendengarkan hardikan, tidak mendengarkan nasihat. Jadi kalian mau pilih jadi anak yang bijak atau jadi anak pencemooh? Anak yang bijak. Anak yang bijak. Anak yang bijak berarti mendengarkan nasihat dan orang tua dan melakukannya. Ya. Baik anak-anak, setelah kita menerima pelajaran hari ini, Ibu ingin kalian menunjukkan bukti syukur, terima kasih dan hormat kalian kepada orang tua dengan membuat doa. Ya, dengarkan petunjuk Ibu membuat doa dalam kertas berwarna yang Ibu sediakan ini. Kemudian kertas ini kalian potong, membentuk pola hati seperti ini nanti. Kalian potong seperti ini. Kemudian di dalam kertas ini kalian tulis doa syukur untuk keluarga yang diberikan oleh Tuhan. Berdoanya masing-masing sesuai dengan apa yang ingin kalian tulis, bentuk syukurnya. Mengerti? Baik, Ibu akan bagikan ya. Kalian sudah bawa bukti? Sudah. Nah, kalau kalian bawa bukti, Ibu akan bagikan. Nah, lipat dulu. Nah, ya. Yang tidak bisa Ibu bantu. Ayo. Coba lihat. Tada! Di sini nanti kita tulis doanya, ya. Kan enggak? Ya, bisa, bagus. Ya, betul. Terus ikuti pola yang sudah kamu bikin. Lebih keras lagi. Tekan. Sudah, Selin? Ya, Aska udah memotong ya. Berarti Aska menulis doa di dalamnya. Setelah selesai nanti kalian maju untuk membaca doa kalian ke depan ya. Ya, wow, hebat, luar biasa. Silakan kalian membuat doa kalau sudah memotong kertasnya. Stephen bisa? Dari sini Stephen enak. Ya, dari sini ya. Ya, Fit bisa nggak? Maju terus Fit ya. Maju. English ya. Sampahnya jangan dibuang sembarangan ya. Nanti kita buang. Setelah selesai, tulis doanya. Anak-anak, apakah sudah selesai semua? Sudah. Nah, karena sudah selesai, Ibu minta kalian satu-satu maju ke depan untuk membaca doa yang sudah kalian buat dalam kertas yang sudah kalian potong berbentuk hati ini. Ayo, silakan, Inggris dulu. Teman-teman, dengarkan temanmu membaca hasil karyanya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Kau memberikan keluarga yang baik dan sopan untukku dan keluargaku. Berikanlah mereka kebaikan untuk mereka supaya bisa bahagia dan memberikan mereka kesehatan supaya mereka baik-baik saja. Amin. Kami yang baik, terima kasih karena Engkau masih menyertai dan menjaga keluarga kami sehingga ini Tuhan bimbinglah keluarga kami agar di dalam semangat kasih selalu mengasihi. Amin. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini bahwa yang mau Ibu sampaikan adalah kita harus terus bersyukur untuk karya ciptaan Allah dalam kehidupan kita. Terlebih bersyukur untuk orang tua yang diberikan oleh Tuhan kepada kita masing-masing, di mana orang tua mendidik kita dari kecil dan keluarga kita adalah tempat utama dan pertama di mana kita menerima hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, di mana di dalamnya iman kita semakin dibangun untuk semakin bertumbuh, sehingga pada akhirnya anak-anak dapat mewujudkan rasa syukur atas karya ciptaan Allah itu dalam bentuk perbuatan yang dapat kalian lakukan dalam kehidupan kalian tiap hari. Nah, sebagai contohnya, kalian dapat menolong orang tua dalam mengerjakan sesuatu, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kalian, dapat membantu dalam membersih rumah, merapikan tempat tidur, menyapu, membersih kaca, menolong menjaga adik dan lain sebagainya. Setelah belajar hari ini, apakah kalian juga mampu menunjukkan sikap hormat kepada orang tua dan keluarga? Mampu. Mampu ya. Jadi sekarang adalah tugas untuk kita mempraktekannya dalam kehidupan kita. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ibu minta kesediaan dari temanmu yang akan memimpin kita dalam doa penutup. Siapa? Silakan, Selin. Silakan Selin memimpin dalam doa ya.